1119, kelas A321 Keperawatan, jurusan Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Nasfania Tampilan SKEM MKes. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan gizi individu. Selain menyantap makanan bergizi seimbang, salah satu hal yang perlu Anda lakukan untuk menjaga kesehatan adalah mengetahui gizi dalam sehari. Acuan yang dapat Anda gunakan dalam hal ini adalah angka kecukupan gizi atau AKG. Apa itu kebutuhan gizi? Kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh setiap individu. Menurut Kementerian Indonesia, kebutuhan gizi setiap orang ditentukan oleh banyak faktor, yakni usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Selain itu, tingkat aktivitas fisik termasuk dalam faktor kebutuhan gizi yang diperlukan setiap orang. Belum lagi bila ada kondisi medis atau penyakit tertentu. Kesemuanya menentukan banyaknya zat gizi yang Anda butuhkan. Kebutuhan gizi bersifat sangat spesifik untuk satu individu. Bahkan, anak kembar pun bisa memiliki kebutuhan gizi yang berbeda jika keduanya memiliki tingkat aktivitas fisik, berat badan, dan tinggi badan yang berbeda. Selanjutnya, angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu untuk hidup sehat. Karakteristik tersebut juga sama dengan faktor yang menentukan kebutuhan gizi, yaitu berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Hanya saja, AKG merupakan kecukupan rata-rata gizi sehari bagi hampir semua orang sehat di suatu negara. Itu artinya AKG digunakan sebagai patokan zat gizi rata-rata yang diperlukan oleh suatu kelompok orang. Patokan ini tidak menggambarkan beberapa kebutuhan gizi satu individu tertentu saja. Contohnya, pada AKG tercantum bahwa kebutuhan protein pria berusia 19-29 tahun yaitu 63 gram. Ini berarti rata-rata pria dengan usia tersebut membutuhkan asupan protein sebanyak 63 gram dalam satu hari. Namun, jika belum menghitung kebutuhan protein berdasarkan rumus, hasilnya mungkin berbeda. Sekalipun Anda merupakan seorang pria berusia 19-29 tahun, kebutuhan protein Anda bisa lebih atau kurang. AKG biasanya lebih sering digunakan sebagai patokan dalam perumusan acuan label gizi. Anda akan menentukan acuan ini pada kemasan makanan dalam tabel informasi gizi atau nutrisi face. Yang terakhir, cara mencukupi kebutuhan gizi. Kondisi tubuh Anda akan terus berubah seiring tahap kehidupan. Dengan mencukupi kebutuhan gizi, Anda menjaga tubuh tetap sehat sehingga siap menghadapi berbagai perubahan tersebut. Berikut beberapa tips umum yang bisa Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang pertama, menyantap makanan yang beraneka ragam. Yang kedua, memilih makanan alami bukan hasil pemrosesan. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah kalori yang masuk dan keluar. Yang keempat, makan lebih banyak sayur dan buah-buahan. Yang kelima, mengonsumsi beragam sumber protein. Yang keenam, minum setidaknya 2,5 L air setiap hari. Yang ketujuh, membatasi konsumsi makanan tinggi, garam atau lemak trans seperti junk food. AKG merupakan acuan rata-rata yang dapat Anda gunakan ketika menghitung kebutuhan gizi. Dengan mengikuti acuan ini, Anda bisa mengetahui banyaknya energi dan zat gizi lain yang tubuh Anda butuhkan untuk tetap hidup sehat. Nah, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang kebutuhan gizi individu. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengajak untuk teman-teman atau adik-adik yang baru saja selesai SMA atau SMK yang ingin melanjutkan perkuliahan untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami
di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang ingin mengetahui lebih dalam, silakan cek IG Universitas Pembangunan Indonesia Manado.